Sejak memutuskan keluar dari Indonesia pada 1999, Timor Leste sangat jarang diberitakan di media massa. Meski telah merdeka, namun rupanya perjuangan Timor Leste untuk bisa bangkit tak mudah membalikan telapak tangan. Kira-kira bagaimana nasib mereka setelah memilih merdeka dari Indonesia? Bagaimana soal pertahanan negara? Nah, kali ini teknologi populer bakal ngebahas nih soal gimana sih perkembangan kekuatan militer Timor Leste. Tonton terus ya hingga akhir. Militer negara seluas 15.007 km persegi itu cukup berkembang perlahan namun tidak signifikan. Melansir mata-mata politik, tentara di Timor Leste terdiri atas dua kategori, yaitu FFDTL dan FFNTL. FFDTL kepanjangan dari Forces de Defensa di Timor Leste. Nah, tentara ini bertanggung jawab untuk menjaga pertahanan negara dari segala ancaman, baik di laut maupun di darat. Pasukan tersebut berada di garis depan dan menjadi tulang punggung pertahanan Timor Leste. Sedangkan FFNTL atau Polisi Nasional de Timor Leste merupakan tentara yang lebih menghususkan dirinya di dalam negeri untuk menjaga keamanan antar kota, menjaga ketentraman penduduk sipil, dan menjadi polisi domestik. Nah, dalam pembentukan militer di negara yang saat ini dipimpin oleh Francisco Guterres, diwarnai berbagai pertentangan. Misalnya FFDTL, pasukan yang dibentuk dari Gerakan Pembebasan Nasional Tentara atau dikenal sebagai Valintil atau Angkatan Bersenjata untuk Pembebasan Timur Timur. Selama periode sebelum 1999, sejumlah pemimpin Timur Timur, termasuk Presiden saat itu Jose Ramos Horta, mengusulkan agar negara tak perlu memiliki militer. Namun kekerasan rupanya makin meluas, seiring referendum kemerdekaan pada 1999, hingga mengharuskan Valintil jadi putar badan. So, walaupun menuai kritik, militer dengan kekuatan ribuan personil itu pun segera dibentuk. Valintil secara resmi menjadi FFDTL pada 1 Februari 2001. Untuk 650 anggota pertama dari FFDTL dipilih dari 1.736 pelamar mantan Valintil. Mereka memulai pelatihan pada 29 Maret 2001. FFDTL Batalion 1 didirikan pada 29 Juni 2001 dan barulah mencapai kekuatan penuh pada 1 Desember. Nah, sebagian besar anggota batalion berasal dari provinsi-provinsi bagian timur Timor Leste. Sementara Batalion 2 didirikan pada 2002 dari kader yang dilakukan. Sebagai negara yang masih berumur jagung, Timor Leste pernah berkeinginan untuk menjadikan Tentara Nasional Indonesia sebagai pelatih militer mereka. Apalagi melihat kekuatan militer Indonesia yang cukup disegani negara luar. Laman Global Firepower bahkan tak mencantumkan nama Timor Leste di antara negara dengan militer terkuat di dunia. Itu artinya Timor Leste sangat kurang dari berbagai penilaian sektor, mulai dari jumlah personil aktif, alutsista, hingga anggaran militer yang dimiliki. Berbanding jauh dari Indonesia yang bahkan memiliki banyak satuan pasukan elit yang juga kekuatannya dikenal di militer global. Nah, perlu kamu ketahui Teknolovers, belum lama sejak merdeka, Timor Leste diterpa krisis militer dan puncaknya tahun 2006. Hal itu terjadi karena adanya kewenangan yang tak jelas, di mana tumpang tindih peran kerap menyandera dua militer Timor Leste. FFDTL saat itu hampir setengah pasukan diberhentikan. Pemecatan tersebut tentu saja berdampak terhadap keruntuhan FFDTL dan FNTL. Kepolisian PBB dan pasukan penjaga perdamaian di bawah pimpinan Australia pun berhasil menjaga keamanan dalam situasi itu. Karena permasalahan yang ada cukup rumit, maka pelaksana Dewan PBB dan pemerintah Timor Leste membuat suatu perbincangan untuk mencari solusi. Namun sayangnya, hal itu tidak cukup berusaha membangun persetujuan umum di tingkat nasional mengenai apa yang dibutuhkan dalam pengawasan keamanan atau bahkan jenis-jenis angkatan bersenjata yang bagaimana yang diperlukan. Kepolisian dianggap berstatus rendah